lagi di Yums Aquatic. Hari ini aku mau sharing tempat baru kita ya. Ya, tahu kan tempat ini? Bukan tempatnya Yums Aquatic. Ini kita lagi main ke tempatnya Ko Antoni. Halo. Ini malam-malam banget ya kita ngegerebek ke Gak sini. apa-apa. Orang ikan makin malam makin mantap. Bener juga. Kita makin kreatif di malam hari. Di malam hari. Tapi kesini kita punya target khusus karena sebenarnya aku kepo tentang di dunia perkokian. Nah, Siap. Aku juga masih baru. tapi kita bisa sharing-sharing kan? Boleh. Aku juga dapat sharingan dari orang. Oke, siap. Mungkin bisa dibantu sharing di Yums Aquatic. Boleh. Nah, tuh. Siap. Aku mau tanya nih ya tentang sebenarnya kalau misalnya di koki-kokian nih, kan koki-koki lucu-lucu ya, kayak teman-teman semua bisa ngerawat. Betul. Nah, tapi akhir-akhir ini aku sering lihat kayak ada kontes ikan koki. Ya lagi banyak dan lagi ramai banget. Dari hobis maupun pedagang semua turun ke arena. Nah, aku penasaran, siapa tahu kalau misalnya aku di dunia percanaan, kayaknya pemain cewek jarang banget ya. Kalau misalnya di koki-kokian mungkin siapa tahu bisa nyelip nih. Bisa nyelip. Perawatannya susah nggak sih kok kalau di koki? Perawatan koki itu susah-susah gampang. Oh, gimana? Dalam hal apa? Karena ya? banyak perspektif. Ada yang teman-teman bilang, aku beli koki taruh di ember pun hidup. Oh, oke. Ada yang udah effort dengan segala macam equip, ternyata tetap ada yang mati. Tapi kan ada satu hal yang perlu dipahami. Oke. Dari yang pertama adalah ini kokinya dari mana? Karena kan di sini lagi banyak berkembang koki lokal dan juga koki impor. Kayak koki-koki Bali. Gitu. Ya, Lokal. koki Bali juga koki lokal. Tapi ada juga koki yang kayak import tapi lokal. Udah berhasil di-breed di Tulungagung. Siap. Kan rata-rata kan koki kan memang bukan ikan asli Indonesia. Tapi sudah berhasil dibudidayakan sama teman-teman dari Tulungagung. Nah, jadi kita harus pahami juga bahwa ikan-ikan yang import langsung, misalkan dari Thailand segala macam, lebih rentan terkena bakteri crash. Oh, bakteri crash di sini ya. Begitu di Indonesia, lebih rentan terkena bakteri crash. Tetapi selama dapat penanganan yang tepat, habis itu dengan mengikuti step-step yang oke, itu pelan-pelan pasti kita tahu ritmenya lah. Di awal mungkin ada belajarnya, tapi in the end kita bisa tahu, oh gimana sih cara nanganinnya. Dan itu akan juga berdampak kita mau main ke lokal import lama-lama semua sama. Oh begitu, saya kayak kita harus rekondisi si ikan ini dulu gitu ya. Betul, contohnya kita sudah punya tank utama. Kita baru beli 1-2 ekor dari entah manapun, dari teman-teman dari pasar, dari toko ikan atau dari farm. Kita tetap harus karantina, seperti aku karantina 1 ikan di situ. Oh, ini tank-tank karantina? Ya. Tank karantina tapi dibajak sama Red Jewel juga, lagi nganakin. Mirip nih kayak punya kita. Iya. Tapi kalian juga punya. Lagi Red Jewel ini. Sama. Cantik sih emang, gemoy-gemoy gitu. Ya, warnanya menawan, ada mutiara-mutiaranya, nggak monoton lah ya. Bener. Ya kebayang kalau dalam satu tank punya 20-30 ekor berenang bareng-bareng. Kebayang sampai banyak gitu, seru ya. Pasti seru dan keren. Nah, balik lagi ini karantina. Biasanya kita karantina itu 3-5 hari, tergantung kesiapan ikan. Nah, dalam proses karantinanya tuh kayak gimana itu? Di proses karantinanya disendiriin seperti ini. Terus? Contohnya kita beli dari satu supplier, misalkan ini kan kebetulan karena budget terbatas aku beli 1 ya. Karena juga bisa budget terbatas. Iya, sangat bisa. Ini karena budget terbatas aku beli 1. Kalau beli 3 tempatnya memadai bisa masukin 3 sekaligus. Di sini selama 3 hari kita tunggu sampai kotorannya terbuang semua. Kalau memang sudah dipastikan tidak ada kotoran yang tersisa, habis itu tidak ada indikasi dia ada parasit, bakteri dan segala macam yang dibawa. Atau kutu-kutu. Kalau ini kan aktif banget kan berenangnya, berarti dia itu nggak ada apa-apa. Kita rekondisi juga dengan air yang ada di tempat kita. Setiap harinya kita masukin air dari main tank sedikit ke tank karantina. Ya, adaptasi
fermentasi gitu. Ya, jadi misalkan besok aku kuras ini sekitar segini gitu ya. Besok aku sedot air tank ini, aku masukkan ke sini selama 3 sampai 5 hari supaya dia tidak kaget dengan air. Karena di air itu juga ada bakterinya kan. Ah, benar. Jadi ada bakteri juga di airnya supaya dia tidak bakteri crash. Oh, yang dinamakan bakteri crash itu seperti itu. Iya. Jadi dia sebelumnya kan dari farm atau dari pedagangnya Iya. menggunakan media yang berbeda, menggunakan cara perawatan yang berbeda. Jadi punya bakteri yang hidup kan beda di sana. Iya, benar. Harus menyesuaikan di sini. Terus ya kalau teman-teman lihat kalau aku aklimasi ikan predator kan nggak seperti itu ribetnya. Iya, iya. Karena ikan koki dibilang rentan iya, dibilang kuat juga kadang iya. Karena dulu ini pernah kena satu tank aku isi pakai air kaporit salah beli. Tapi ya untungnya dengan penanganan dari temanku Om Renza dari Quality Gold Fish, penanganannya tepat, cepat, nggak ada korban. Nah aku bilang ini kuat juga ya. Ikan predatorku malah kena musibah, mati. Semua itu. Ya jadi ya nggak ada yang kuat, tergantung ikannya juga lah ya. Gantung juga dan penanganan yang tepat ya, Bas. Iya. Tapi selama proses karantina itu 3 Siap. sampai 5 hari itu, Oke. itu tetap dikasih makan. Aku enggak. Oh, berarti memang Karena benar-benar koki kuat untuk tidak makan sampai dengan waktu yang panjang. Mungkin bisa 2 minggu. Karena kita tahu koki itu kan rakus ya, tipenya Betul. kalau dikasih makan terus dia pasti makan gitu. Makan. Ini aku di sini kasih makan bisa sampai 20 kali. Wow. Nah ini biasanya udah ada mesin makannya. Habis itu kadang kalau aku lagi iseng-iseng aku suka kasih makan sampai 20 kali muternya. Oh, 20 kali. Tuh, jadi untuk bisa grooming. Kalau yang di tank ini aku khusus grooming sih. Khusus grooming. Ya, lebih khususin untuk grooming, untuk buat dia bulky. Jadi kalau kita lagi mau progres ikan, semuanya serba dibuat lebih. Supaya ikannya jadi lebih. Siap. Nah, tapi kan berarti perawatannya memang ya dari makannya itu makannya kan banyak ya, otomatis kotoran yang dihasilkan kan juga banyak. Banyak. Setahu aku kalau misalnya dulu aku pernah pelihara tapi koki-koki biasa ya, Siap. Bu ya. Itu rentan banget kalau misalnya udah kena amoniaknya yang terlalu tinggi. Betul. Lebih riskan lah dibandingkan kalau aku sekarang kecana. Betul. Nah, itu gimana kok untuk antisipasi? Kan kotorannya banyak banget kok. Tapi kalau menurutku ya, mau cana, mau koki, mau apa, semua ikan pasti akan rentan terhadap amonia. Benar. Cuman beda dengan toleransinya aja. Mungkin toleransi cana lebih tinggi ketimbang ikan-ikan koki atau apapun. Siap. Nah, biasanya sih kalau misalkan ikan yang tidak dipusmakan seperti aku, misalkan dengan selayaknya ya, ikan-ikan yang dipelihara dengan ikan-ikan fancy tentunya, kan nggak semua ikan harus kita buat grooming kontes. Ada teman-teman yang belum main kontes, ada teman-teman yang main ikan fancy cuma buat lihat-lihatan, buat hobi-hobian, buat koleksi-koleksian, kan nggak dipusmakan sedemikian banyak. Iya, Dengan filter yang biasa-biasa aja juga bisa. Jadi nggak sesusah ini sih sebenarnya. sebenarnya nggak sesusah Kita yang itu buat ya. susah. Karena kan kita gini, kita ketika menuntut sesuatu, kita kan nuntut nih, ibaratnya sama ikan. Iya. Lu cepet gede ya, cepet bulat ya. Menuntut lebih lah, belum pada waktunya. Ya kita harus siapkan fasilitas yang lebih juga untuk mereka. Karena dia buang kotoran juga lebih banyak, sehingga kita butuh equip dan alat-alat pendukung yang lebih juga untuk mereka. Tapi kalau teman-teman yang tidak untuk progres, menurutku nggak perlu yang terlalu lebay, nggak perlu yang kayak ini kan termasuk ibaratnya lebay lah gitu. Sistem yang aku Ini pakai, apa aja nih yang dipakai itu? sistem yang aku ada mekanis sama biologis. Ini aku pecah sampai 5 chamber. Yang pertama itu mekanisku ada busa putih. Habis busa putih itu, yang busa putih kan kotorannya parah. Iya. Aku cari busa yang memang bisa aku cuci. Oh, begitu. Ya, pakai Mountain Tripet itu. Habis itu kotorannya juga ngikat-ngikat tuh. Iya, kayak gini nih. Nah, supaya pas udah ngikat gampang dibersihin, aku tuh pakai
green mat, content tree juga. Itu 2 chamber. Chamber pertama sama chamber kedua. Nanti masuk chamber ketiga, aku pakai, kalau ini kan besar nih, populasinya banyak. Aku pakai 3 dus main rugby. 3 dus kali 8 kan, dia dus besarnya. Dalamnya isinya 8, jadi 8 kali 24 dus. Habis itu chamber sebelahnya kosong. Chamber sebelahnya kosong itu aku isi dengan semburan oksigen konsentrator supaya menjaga DO yang ada di air. Supaya menjaga DO yang ada di air. DO, oksigen yang terlarut di dalam air, supaya oksigen terjaga. Karena ini kan kemarin tuh aku habis restart, makanya tidak sehijau sebelumnya. Sebelumnya tuh ini hijau banget. Aku nungguin lumut. Dalam proses penumbuhan lumut ini, teori orang beda-beda, pandangan orang beda-beda. Oh, tapi ini yang aku mau tanya, berarti memang sengaja ya ini dibiarin kayak gini? Iya. Semua digosok kacanya, cuma ini yang bawah nggak digosok, nggak dibersihkan supaya nanti tumbuh lumut bawahnya. Ini kan masih lumut coklat, jadi supaya bisa tumbuh lumut hijau. Nanti kalau aku pribadi mandangnya, begitu sudah banyak lumut, otomatis kan butuh fotosintesis. Ada di kala waktunya dia ngambil oksigen, ada di waktunya dia lepas oksigen. Nah, supaya tidak benturan dan berebutan sama si ikan, aku jaganya dengan oksigen konsentrator ini. Oh, karena lumut-lumutnya juga butuh oksigen untuk fotosintesis. Iya, takutnya pas kita lagi nggak oksigen lagi turun, rebutan oksigen sama ikan. Tadinya kan lumut ini bagus. Salah satu pewarna alami untuk si ikan-ikan ini. Jadi kalau kemarin aku nggak restart ini, aku masuk baby-babyan koki akan lebih cenderung suka makan lumut ketimbang aku kasih makan pelet. Jadi aku bersihkan dulu, tidak ada lumut, aku treat makan pelet, baru pelan-pelan aku tumbuhin lumutnya supaya bisa menyeimbangin asupan kebutuhan yang dibutuhin sama si koki. Oh, begitu. Ikannya 1,60 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Oh, ini tingginya 1 meter. Untuk tank segini, aku mau tanya tentang kepadatan ikan yang cukup di tank segini. Karena kadang aku lihat itu, teman-teman yang main koki-koki ini tanknya besar, tapi kokinya sedikit ya. Itu apa emang harus gitu atau gimana? Aku sebenarnya sudah melanggar norma-norma itu. Oh iya? Karena belakangan ini aku lagi ranjingan banget sama koki, terutama progres koki. Seharusnya memaksimalkan ikan itu dalam progres itu tergantung size juga. Kalau baby mungkin masih bisa lebih ramai. Mungkin bisa dalam 1 ekor bisa 200 liter hitungannya. Tapi kalau sudah semakin besar, seperti yang rancu di belakang itu, kemudian oranda yang besar, itu mungkin udah hitungannya 400 liter per ekor. Jadi kan sebenarnya satu tank ini, main tank ini cuma 1,6 ton. Berarti kalau 1,6 ton aku taruh babyan itu aja paling boleh cuma 8 ekor. Aku sudah melanggar, tapi memang aku saat ini lagi nunggu tank buat grooming lagi sih. Nanti aku pisah. Oh, siap. Ini masih ada nungguin tank buat grooming. Ini sekarang tanknya masih campur baby sama yang junior akhir sama yang senior masih dicampur. Nanti baby sendiri, junior sendiri, senior sendiri, jumbo sendiri untuk memaksimalkan progres. Tapi kalau teman-teman nanti kan takutnya orang lihat pelihara ikan kok ribet banget sih, susah banget. Tapi kalau teman-teman tidak main di kontes, hanya untuk pelihara aja, tidak seribet itu. Cukup sebenarnya dengan filter yang Biofilm ini loh, di karantina 5 hari hidup. Iya toh. Iya, bener juga. 5 hari, tapi kan nggak boleh kasih makan. Sebenarnya. Tapi nggak boleh kasih makan. Tapi nggak dikasih makan. Oke, kalau misalnya nggak kita mau main kontes nih, yang di progres itu apa aja sih? Yang di progres tuh